Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di YouTube channel BPL PBHMI. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami sudah bersama Bang Edi Budiono. Mohon izin Bang, mungkin sedikit memperkenalkan biografi Bang Edi dulu Bang. Oh ya. Iya Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RDK tahun 75, UNJ, dulu IKIP Jakarta, kemudian Ketua Bidang PTKP, Kemahasiswaan dan Pendidikan Tinggi di Cabang Jakarta, kemudian ditarik oleh BPHMI menjadi Humas BPHMI. Pada waktu itu Bang Abdullahi Hamahua. Itu sekelumit, ya biasa S1 UNJ, S2 Australia, S3 kembali lagi UNJ, tapi belum selesai. Berarti Abang aktivitas saat ini apa Bang? Saya udah pensiun dari Kemenpora, kemudian biasa bangun rumah jual, Kalau saya dengar Abang itu sama ini Bang, menyediakan tempat-tempat training. Apakah benar Bang? Iya, itu ada 5 tempat untuk LK1, kadang LK2 pantas lah untuk Depok. Jadi kita nggak yang pergi ke tempat saya untuk latihan dasar kepemimpinan, nggak pernah saya tolak. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena ada 5 tempat. Iya. Tadi teman-teman merupakan profil singkat dari Bang Edi Budiono yang sama-sama kita ketahui beliau juga saat ini menyediakan tempat training khusus teman-teman himpunan mahasiswa Islam. Jadi kalau misalkan teman-teman komisariat cabang ketika ingin mengadakan training bisa langsung menghubungi Bang Edi Budiono. Mungkin langsung masuk Bang. Ya. Di sini kita berbicara kepemimpinan di era digital Bang. Oh ya. Karena yang saya ketahui berbicara kepemimpinan itu sangat kompleks sekali, apalagi di era digital hari ini Bang. Terkait informasi-informasi hoax atau yang tidak fakta dan sebagainya. Sekiranya Bang, sikap pemimpin itu harus seperti apa sih Bang di era digital seperti ini Bang? Ya. Jadi kalau saya lihat ini kan juga ada keuntungan para pemimpin di era digital ini. Yang paling penting sikap dia harus tahu tujuan, jelas tujuannya, kemudian dia bisa menggerakkan massa atau menggerakkan anggota ke arah tujuan tersebut. Kemudian juga dia mampu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dia lakukan itu untuk kemudian diperbaiki lagi sehingga nyampe pada tujuan yang sebenarnya. Kalau di HMI kan tujuannya jelas, terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang benar-benar Islam, jelas tujuannya, dan ikut menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi seorang kepemimpinan, apalagi pemimpin HMI, harus tahu tujuan yang jelas. Karena tujuan itu harus dikemukakan kepada anggotanya, tujuan jelas, kemudian ke arah mana dia akan bergerak roda organisasi itu. Nah, ketika kita amati seksama ya Bang, berbicara di era digital, tentu untuk hari ini ukurannya Bang, banyak sekali orang itu yang melihat hal-hal yang viral di media sosial Bang. Dan saya juga sempat berdiskusi sebelumnya oleh pengamat media sosial, gerak HMI itu di media sosial itu masih kurang Bang, sehingga apa yang dilakukan oleh HMI itu sendiri nggak terlihat Bang oleh publik. Ya. Menurut Abang gimana Bang? Itu sebuah tantangan karena HMI sendiri
Dari dulu kan sudah terkenal sebetulnya. Kualitasnya sudah bagus, kuantitasnya juga sudah bagus. Nah, terkadang kita sendiri yang update terhadap perkembangan zaman ini. Sebetulnya kan banyak ahli-ahli IT, adik-adik kita yang itu direkrut melalui apa? LK1. Recruiting adik-adik kita melalui LK1 itu memang menurun sekali. Bandingkan jumlah universitas di DKI, di ibu kota, itu berapa coba? Ada UNJ, ada Ibnu Khaldun, ada UIJ, Universitas Islam Jakarta, ada Trisakti, ada Asafiyah, ada At-Tahirah, banyak, ada seratusan lah. Belum akademi kepresidian, akademi manajemen, dan macam-macam. Nah itu, ada nggak HMI-nya di situ? Nah kalau nggak ada, tugas PPHMI untuk menggelontorkan ide-idenya ke arah para akademisi itu. Kan tujuan terbina akademisi, terbinanya insan akademis. Akademisnya kan di kampus-kampus, tapi kampus-kampus nggak kita sasari di situ. Kampus-kampus tidak kita sasari untuk mensosialisasikan tujuan-tujuan HMI itu. Itu yang kurang, sehingga makin lama secara kuantitas itu saja sudah menurun. Nah, kita tidak rela itu. Makanya kita sediakan 5 tempat untuk setiap minggu 1 angkatan. Setiap minggu 1 angkatan. Dan setiap universitas itu kan ada fakultas-fakultas. Nah, kita basicnya kan komisariat. Komisariat itu kan ada di fakultas. Itu belum kita ke Tangerang, ada UIN, ada Universitas termurah itu apa? Ada Universitas Muhammadiyah, Universitas Hamka, Depok, ada UI, ada Universitas Pancasila, ada STTN, ada Gunadarma. Ini yang perlu kita sebarkan teknologi untuk bisa dia melihat program-program itu secara digital, karena kita udah melebar ini. Memang banyak orang yang melihat itu ketika sebuah organisasi nggak aktif di media sosial, itu bisa dikatakan nggak ada gerakan, ya, Bang. Nggak eksis. Seperti itu. Nah, lalu Bang, menurut Abang keuntungan apa saja Bang yang memang di dalam era digital ini yang bisa dimanfaatkan organisasi untuk kemajuan organisasi itu sendiri, Bang? Ya, pertama kan kita sudah dari rumah pun saja sudah kita bisa dakwah. Dari rumah pun juga kita bisa menyiarkan ide-ide kepemimpinan, ide-ide kemajuan-kemajuan. Dari kantor PPHMI kita bisa berkomunikasi dengan seluruh Indonesia. Itu kan keuntungannya itu. Kemudian kita lihat lomba-lomba antara kampus. Di UNJ ada HMI, ada website, ada webinar tiap minggu, ada webilat. Webilat itu web latihan-latihan dan semacamnya. Itu terus digalakkan itu. Jadi kalau itu tiap kampus, UI, ada Gunadarma, ada Asafiyah, ada corong-corong HMI yang kuat itu kan sebuah keuntungan. Sebetulnya di era sekarang itu gampang sekali berdakwah, menyampaikan ide-ide kepemimpinan, menyampaikan ide-ide kemajuan, ide-ide pembangunan, organisasi, dan macam-macam. Itu keuntungan. Nah, untuk hari ini Bang, bagaimana sih Bang visi atau sosok pemimpin yang memang ideal di era digital ini Bang? Karena melihat kondisi hari ini banyak juga Bang orang-orang atau memang pemimpin-pemimpin itu yang masih belum melek digital Bang. Menurut Abang gimana Bang? Ya jangan jadi pemimpin sekarang ini kalau tidak tahu digital. Satu, tapi bisa dilatihkan.
bisa punya staf yang ahli-ahli digital, punya anak buah yang ahli digital. Pemimpin harus bisa menggerakkan anak buahnya di bidang digital itu. Kemudian pemimpin harus tahu tujuannya jelas, jangan tebak-tebak. Tujuan HMI jelas, ada tafsir tujuan juga sudah dipelajari. Itu ibarat kita tujuannya ke sana, nah, tujuan HMI itu baru kita diketahui oleh supir kita. Pak, tujuannya ke sana Pak, terbina insan akademik, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam. Itu baru tujuan yang baru kita katakan sama supir kita. Nah, baru kita bergerak itu, mengorganisasi, mengajak kawan-kawan insan akademik itu di mana adanya, diajak kepada tujuan-tujuan HMI itu. Apalagi ada tujuan besar yang ikut adil makmur, mengajak semua setelah Gorde ini untuk bisa membawa adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Itu kan perlu mengajak. Nah, pemimpin harus bisa mengajak, bisa menggerakkan, dan pemimpin harus jelas tujuannya. Tujuannya sana, terbinanya insan akademik, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam. Kalau bukan bernafaskan Islam ya jangan. Nah, pemimpin juga sekarang ini harus bisa mempersatukan. HMI ini kan kader umat dan kader bangsa. Nah, umat kadang-kadang dipecah belah. HMI yang harus bisa menyatukan, karena HMI independen. Ini yang harus bisa menyatukan. Datangi para pemimpin sana, pemimpin sini yang berantem itu kita damaikan. Karena itu juga sebuah perjuangan HMI. Intang surwah yang surukum, wa yusabit agamakum. Itu kan dia harus membela agama, membela agamanya, membela negaranya. Itu pemimpin HMI harus begitu. Kalau enggak ya nggak usah jadi pemimpin. Jadi ikut-ikut partai aja. Nah, kalau kita HMI ditawar partai, silakan apa-apa. Tapi di dalam partai itu membawa misi-misi HMI, visi HMI apa? Kebangsaan itu ya. Kebangsaan dan keindonesiaan, keislaman dan keindonesiaan. Itu harus dibawa. Jadi sehingga ketika kita ada yang di PDI, ada yang di Nasdem, ada yang di Golkar, tapi mereka kalau sudah satu hati, satu yakuza, satu insan cita, mereka nggak akan beda jauh, nggak ada beda jauh. Dan perjuangan itu seorang pemimpin harus berjuang, harus membela agamanya, membela negaranya. Itu yang saya katakan tadi, intang surwah yang surukum, wa yusabit agamakum. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Itu janji Allah, bukan janji Ahok. Sorry. Janji Allah ya Pak? Janji Allah, bukan janji Ahok. Ya. Jadi ketika tujuan itu sudah ditetapkan oleh HMI, itu kan harus dilaksanakan. Dengan apa? Dengan perkaderan. Perkaderan ada jenjangnya, LK1, LK2, LK3. Isinya apa? Dirumuskan sama para ahli-ahli training itu. Kemudian pelaksanaannya gimana? Jangan diserahkan, kalau LK1 jangan serahkan semua ke komisariat. Kasihan komisariat. Karena komisariat itu kemarin yang baru dikader tahun lalu, sekarang jadi panitia LK1. Belum tahu apa-apa. Belum kenal para alumni. Makanya harus dikotong. Komisariat ketika mau mengadakan LK1, dia tugasnya hanya mencari mahasiswa saja. Biar fokus ya. Biar fokus, kita kasih perbekalan bagaimana kampanye mencari mahasiswa agar masuk HMI. Kemudian cabang itu membantu trainernya, membantu instrukturnya, membantu MOT-nya, MOT-nya. Yang cocok dengan, ini UI cocoknya begini. Oh ini UNJ cocoknya begini. Oh ini Ibnu Khaldun cocoknya begini.
oh ini UIJ, cocoknya begini. Karena kan punya masing-masing itu kecocokan trainers dengan yang di training itu. Nah kemudian PBHMI carikan dana dong. Dananya murah. Berapa sebuah harga LK1? Jadi dipetakan UI tahun ini ada 10 angkatan, UNJ sekian angkatan, Ibnu Khaldun sekian angkatan. Jadi ada petanya di PBHMI itu ada petanya. Kita akan mengkader di UNJ itu sekarang tahun ini 20 angkatan. Ya udah, dana sediakan. Karena apa? Karena PBHMI bisa kenal alumni-alumni. Nah, diminta itu alumni per angkatan berapa. Nah, sebuah perkaderan umat, HMI kan perkaderan umat, itu termurah di dunia. Coba di Korea, perkaderan yang tujuannya adalah membela agamanya dan membela negaranya, berapa itu? Di Jepang, perkaderan yang membela agamanya dan membela negaranya berapa? 1 angkatan. Di Amerika, kita lihat, Kanada sudah lihat, di Australia satu tahun saya meneliti itu. Di Arab Saudi ketika naik haji juga melihat berapa sebuah perkaderan itu. Di Indonesia paling murah. Khususnya HMI, Bang. Khususnya HMI. HMI 30 orang, 3 hari, 3 juta. Angkanya itu 333, 9. Yang murah sekali ada 30 orang, 3 hari, 1,3. Itu pun sudah pakai ayam geprek, tidak kepala teri kayak dulu. Sudah pakai pecel lele, tidak kayak kangkung dulu. Tidak. Jadi kita perbaiki gizinya. Kenapa? Dia suruh melek sampai jam 3. Masa gizinya kepala teri, gizinya tempe, gizinya tahu. Nah sekarang harus ada kenaikan di bidang gizi. Mereka kita training 3 hari, ya ada telur rebus, telur setengah mateng, murah. Ada ayam geprek. Ayam geprek itu motong sendiri, 1 ayam 20 potong, kasih sambal udah ayam geprek. Dan itu nikmat sekali dalam sebuah training. Jadi kita perbaiki gizinya, kita perbaiki materinya, kita perbaiki sikapnya, akhlakul karimah. Itu harus kita trainingkan di dalam sebuah training ini. Kita perbaiki juga pergaulan antar mereka. Jadi untuk konten materi di LK1 itu harus sudah digotong rame-rame oleh ya Komisariat Cabang Jakarta PBHMI. Kalau perlu ditanya panitia training itu LK1 cabang Jakarta datang nggak? Nggak datang. PBHMI nggak datang, Bang. Kalau begitu kalau begitu Kahmi Nasional datang, insya Allah. Pasti tepuk tangan itu. Kahmi Nasional jangan malu-malu datang. Karena ini perkaderan. Ibaratnya Katulampa. Katulampa kalau banjir, maka Jakarta banjir. Tapi Katulampa kering, Jakarta nggak ada HMI-nya. Jadi LK1 itu katakan itu Katulampa. Karena murah. Kenapa murah? Masa 3 juta satu alumni nggak bisa 10 angkatan? Bisa saja nanti dinamakan Angkatan Akbar 1, Angkatan Akbar 2, Angkatan Akbar 3. Karena 10 angkatan kan? Akbar 3, Angkatan Akbar 4. Maksudnya bukan Akbar Tanjung, Akbar yang lain. Siapa namanya? Cahyo, Bang. Cahyo, Angkatan Cahyo 1, Angkatan Cahyo 2, Angkatan Cahyo 3. Sekali 10 Cahyo aja, 10 angkatan Cahyo, itu baru 1,3 kali 10, baru 13 juta. Insya Allah lah, ini keberkahan. Ambil dari zakatnya, ambil dari sedekahnya, ambil dari rezeki-rezeki lain yang kita berikan kepada perjuangan.
al-Islam, perjuangan bernegara dan berbangsa. Nangis kita kalau semua bertindak seperti itu, murah. Jadi kader umat itu luar biasa. Dan akademisi. Makanya perlu itu data Jakarta, berapa universitas, berapa fakultas, akan digarap berapa. Karena kuantitas itu penting. Ada yang mengatakan kuantitas tidak penting, yang penting kualitas. Salah. Negara ini negara apa? Negara apa sekarang ini? Demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu apa? Yang banyak suara. Yang banyak yang menang. Yang mayoritas itulah yang menang. Iya, yang banyak, yang mayoritas menang, betul itu. Yang banyak yang menang. Nah kalau dikit, kalah. Karena sekarang suara profesor atau suara rektor di UNJ sama dengan suara satu mahasiswa. Iya kan? Jadi tidak kualitas demokrasi itu. Demokrasi tidak perlu kualitas. Suara rektor, suara profesor di sebuah kampus sama dengan suara satu mahasiswa. Iya, jadi perbanyaklah itu perkaderan. Mumpung murah. Perbanyak perkaderan, dimanapun juga, cabang Jambi, cabang Bengkulu, cabang Lampung, cabang Sumatera Utara. Backup komisariat. Kasihan komisariat. Dan kalau komisariat mereka masuk HMI, kan alumninya tidak kering. Alumninya akan terus-menerus terisi. Nah kalau kaminya kurus, berarti perkaderan kurus. Demikian kebaliknya, kalau perkaderan kurus, alumninya kurus. Inilah suatu gerakan masif yang mendukung demokrasi. Yang banyak yang menang, itu demokrasi. Ya, teman-teman, tadi merupakan pesan-pesan dari Bang Edi Budiono yang memang meskipun training HMI khususnya LK1 itu murah, tapi kalau berbicara kualitas jangan diragukan. Ya. Kita bisa menghasilkan pemikir-pemikir secara militansi juga kita kuat, dan kita juga siap untuk membela umat dan membela bangsa. Ya. Seperti itu. Yang pernah kita tes itu, selesai mereka training HMI, ambil evaluator dari UI, dari IPB, silahkan evaluasi dia. Waktu 0 itu berapa, ketika sudah training berapa hasilnya terhadap keimanan dan ketakwaan pada Allah dan terhadap pembelaan terhadap negaranya. Itu bisa dites. Oleh karena itu saya bikin Edi Budiono Center 1, Edi Budiono Center 2 sampai Edi Budiono Center 5. Itu tujuannya untuk bagaimana mentraining agar mereka membela al-Islam dan membela agama, membela negaranya. Ya seperti Habibie Center, Abdurrahman Wahid Center, itu kan juga untuk mendidik kader-kader umat. Nah, itu bisa digunakan, silahkan dengan kerendahan hati. Di Budiono Center sudah kita buka, dan nanti para NDP, orang-orang yang ahli NDP, insya Allah akan turun gunung gitu. Antara lain Tony Ardi dan macam-macam. Ya mohon disebarkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebarkan, Bang. Oh iya. Di channel YouTube. Bisa disaksikan dan didengarkan bersama ketika memang nanti teman-teman ingin melaksanakan training. Sudah ada Edi Budiono Center yang bernama Edi Budiono Center ya, ya, Bang? alhamdulillah. Ya mungkin itu ya, Bang, Ya. yang bisa kami diskusikan Ya, pada makasih. siang hari ini. Ya. Terima kasih, Bang, atas waktunya, Bang. Ya. Semoga Abang selalu sehat, Ya, selalu diberkahi oleh Allah juga, Bang. Ya, dan ini kemajuan BPL PBHMI tahun ini. Amin, Bang. Terima kasih, Amin. Bang. Ya. Oke, pemirsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bang. ya.